Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sesi yang ketiga, materi tentang teknologi pulp dan kertas. Ya, ini adalah bagian ketiga. Jadi pada kali ini kita akan membahas lebih detail tentang teknologi proses pulping. Di sini ada beberapa metode dalam proses pulping. Yang pertama adalah proses sulfat atau ada istilahnya juga menyebut proses Kraft. Jadi ini sudah ditemukan tahun 1879. Kraft itu artinya kuat. Jadi keunggulan dari metode ini, yang pertama adalah cocok untuk semua jenis bahan serat. Semua bahan kayu itu cocok untuk metode ini. Kekuatan lembaran pulp relatif tinggi. Yang ketiga, delignifikasi berlangsung cepat dengan degradasi selulosa relatif kecil. Artinya, jadi pada proses pulping, penghilangan lignin, di sini selulosa yang hilang atau rendemennya cukup tinggi, selulosa yang hilang relatif kecil. Yang keempat, daur ulang bahan kimia relatif mudah. Yang terakhir, limbah balsam dapat dimanfaatkan, terutama ini jika bahan bakunya adalah kayu pinus. Kelemahannya dari proses sulfat ini, yang pertama pulp berwarna coklat. Yang kedua, pulpnya relatif sulit untuk diputihkan. Yang ketiga, menimbulkan bau tidak enak dari komponen-komponen bahan kimia yang dihasilkan, seperti SO2, H2S, CH3SH, dan selebihnya ya, bahan-bahan kimia yang mengandung unsur es ini berbau tidak sedap. Bahan kimia yang digunakan dalam proses sulfat sini antara lain NaOH, Na2S, Na2CO3, dan Na2SO4. Nah, di sini ada rincian kebutuhan air tiap ton pulp. Nah, jadi inilah mengapa industri kimia, industri pulp dan kertas ini termasuk industri yang tinggi energi. Ya, di sini cukup banyak kebutuhan airnya, mulai dari persiapan kayu sampai pemucatan, pencucian, bahkan untuk kebutuhan uap dan tenaga. Ini secara teknis ya, persiapan dari bahan kimianya, ya, pembuatan larutannya secara detail bisa dibaca ya, kebutuhan NaOH-nya atau larutan NaOH-nya, ya, persiapannya ini contoh 90 gram per liter. Nah, jadi kalau ada kita melakukan pemasakan 1 ton air, ya, kira-kira bisa dihitung kebutuhan NaOH-nya dan seterusnya bahan kimia yang digunakan. Perbandingan sepih dengan air atau bahan baku dengan air ini 1:4. 1 ini untuk kayunya atau chipnya atau sepihnya, 4 ini adalah bagian airnya. Ya. Jika 1 ton kayu, maka kebutuhan airnya adalah 4 ton. Ini adalah kondisi pemasakannya, ya. Alkali aktifnya 14-16%, ya. Perbandingan sepihnya tadi sudah 1:4, ya. Sulfiditas larutan, jadi ini kondisi proses pemasakannya, ya. Suhu maksimumnya 170 derajat Celcius, ya. Lama waktunya 1,5 jam, ya. Jadi ini adalah dalam reaktor, pemasakannya adalah dalam reaktor tertutup, ya.
Ini skema dari proses sulfat yang ada di industri. Ini juga skema dari proses sulfat atau proses craft ya. Ini raw materialnya berupa chip ya, ini digesternya ya. Kemudian ini ada reaktornya ya. Ini ada proses sampai kita dapatkan pulp. Ini ada aliran raw material bahannya dan ada aliran limbahnya. Oke, ini juga daur ulang, skema daur ulang bahan kimia dalam pembuatan pulp dengan proses sulfat atau craft. Ya, ini adalah recycling, proses recycling bahan kimia yang digunakan. Oke, yang kedua adalah proses soda. Ya, ini merupakan proses yang tertua pada industri kertas. Bahan kimia yang digunakannya adalah NaOH. Ya. Jadi untuk proses soda ini cocok atau khusus digunakan untuk bahan-bahan non kayu. Jadi ini nanti di modul praktikum ya, kita akan contohkan proses pulpingnya adalah dengan proses soda ya, dengan bahan baku non kayu. Oke, bahan baku non kayu sudah dijelaskan di awal. Ini ada limbah pertanian, jerami padi, bagas, ya, ampas tebu, ada bambu, jute, ya, rami dan seterusnya. Di sini bisa dilakukan sistem batch atau sistem continue. Tapi proses continue ini lebih disukai karena sifat bahan bakunya yang bulky, karena tadi adalah non kayu, ya. Fleksibilitasnya tinggi, kemudian kualitas pulp jadi lebih seragam, kebutuhan energi relatif rendah, konsentrasi lindih hitam ke evaporator lebih tinggi, pengendalian lebih mudah, rendemennya lebih tinggi, kapasitas persatuan waktu tinggi, overhaul relatif pendek. Prinsip prosesnya seperti apa? Proses soda ini, ya, yang pertama adalah pengumpulan bahan. Yang kedua adalah pengaliran bahan baku ke impregnator, reaktor. Ya. Selanjutnya penekanan bahan dengan screw feeder sehingga tekanan bahan dalam digester jadi naik. Ya. Selanjutnya pemasakan, kemudian pengeluaran lindi hitam dan pencucian hingga netral. Ya. Ini lanjutan proses soda tadi. Ya. Ini produktivitasnya bisa 15 sampai 20 ton per hari. Ya. Oke, ini adalah proses soda. Contoh, ya. Proses soda, bahan bakunya dari non kayu, ya. Oke, ini kondisi prosesnya dari suhu, rasio antara bahan dan air, waktunya, tekanannya, rendemen yang dihasilkan, dan seterusnya. Ya, contoh. Yang ketiga adalah proses mekanis. Nah, proses mekanis dapat langsung memanfaatkan kayu atau log ya, dirubah menjadi sepi. Ini juga merupakan proses tertua, ya, proses awal pembuatan kertas dari kayu. Jadi ini tanpa menggunakan bahan kimia. Ya. Ini menggunakan alat asah batu atau stone grinding. Ini rendemennya cukup tinggi, ya, karena
Di sini tidak ada proses penghilangan lignin ya, atau proses pulping, tidak ada proses pemasakan. Ini contoh dari stone grinding atau alat batu asah. Gambar alat batu asah bertekanan. Ya. Ini ada sudah lama sekali. Ya, ini di dalam buku literatur. Kalau saat ini sudah tidak ada alat batu asah ini atau stone grinding. Oke, pada proses pulping, ya. Nah, proses lanjutan dari proses pemasakan atau pulping ini adalah proses pemutihan. Ya. Pulp yang dihasilkan dari proses pulping dilanjutkan dengan proses pemutihan atau bleaching. Nah, ya. Derajat putih atau sering disingkat dengan DP, ya, ini berkisar antara 15 sampai 93%. Ya. Pembandingnya ini MgO ya. Pulp sulfat ya, atau pulp yang dihasilkan dari proses sulfat ini DP-nya 15%. Ya. Dan pulp pemutihan total DP 93. Jadi naik dari 15% sampai 93. Sebelum diputihkan, terlebih dahulu ditentukan bilangan kappa. Apa itu bilangan kappa? Ya, itu adalah setara dengan jumlah lignin yang tersisa pada pulp. Ya. Jadi setelah bilangan kappa pulp itu ditentukan, ya, ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan kimia di dalam proses bleaching. Kita tentukan dulu berapa bilangan kappa pada pulp, kemudian dari bilangan kappa itu kita akan bisa menentukan jumlah bahan kimia yang digunakan untuk proses bleaching. Bilangan kappa dikali dengan 0,15 ini identik dengan kadar lignin sisa pada pulp. Nah, ini cara menentukan bilangan kappa atau kesetaraan antara bilangan kappa dengan lignin sisa pada pulp. Proses bleaching ini ada dua metode atau dua cara. Yang pertama adalah pemutihan dengan cara menghilangkan lignin. Bagaimana caranya? Ya, sebenarnya pada proses pulping, ya, kita harapkan lignin ini dihilangkan. Diharapkan terurai semuanya. Ya. Jadi jika pada proses pulping lignin secara keseluruhan bisa terurai, maka pulp ini menjadi putih. Yang kedua, pemutihan tanpa menghilangkan lignin. Proses ini hanya merubah struktur lignin atau menutupi warna lignin. Jadi putihnya pulp ini hanya sementara. Ya, jadi ligninnya itu ditutupi biasanya dengan proses kimia. Disamarkan. Ya. Nanti dalam perjalanan waktu pulp ini bisa kembali lagi ke warna asalnya. Ya. Bahan kimia untuk pemutihan, ya, ini untuk cara yang pertama, artinya untuk pemutihan dengan penghilangan lignin, ya, ini adalah kebutuhan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk cara yang pertama atau cara pemutihan dengan penghilangan lignin. Nah, di sini ada Cl2, ya, singkatannya C. Nah, bahan kimianya Cl2. Singkatan itu adalah singkatan yang familiar digunakan dalam dunia industri. Kalau Cl2 singkatannya C, NaOH singkatannya E. Jadi orang industri